Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Ananda dengan NIM 1810201037 dari kelas PGMI 2 2018. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penilaian hasil belajar PKN di SD atau MI untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendalaman PKN MI dengan dosen pengampu Joko Rohadi Wibowo MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Yang kedua yaitu fungsi dan prinsip dari penilaian. Fungsi penilaian yang pertama sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kenaikan kelas. Yang kedua, umpan balik dalam perbaikan proses belajar mengajar. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, evaluasi diri terhadap kinerja siswa. Yang kelima, mengetahui awal kinerja peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Yang keenam, merupakan sikap dan perilaku yang positif dari peserta didik. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip penilaian. Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu Sahih. Maksudnya penilaian didasarkan pada data yang memang mencerminkan kemampuan yang ingin diukur. Yang kedua objektif. Penilaian yang didasarkan pada prosedur dan kriteria yang dijelaskan, tidak boleh dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian guru. Yang ketiga, adil. Suatu penilaian yang tidak menguntungkan atau merugikan siswanya karena mereka bisa jadi berkebutuhan khusus serta memiliki kekurangan. Yang keempat, terpadu. Penilaian dikatakan memenuhi prinsip ini apabila guru yang merupakan salah satu komponen tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, di mana kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan yang digunakan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu edukatif. Penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan pendidikan siswa. Yang ketiga yaitu instrumen penilaian PKN di SD atau MI. Jenis-jenis instrumen penilaian diantaranya yang pertama, kuis. Kuis ini berbentuk isian singkat, biasanya menanyakan hal-hal yang bersifat prinsip. Kuis dapat dilakukan sebelum pelajaran dimulai. Kuis ini bertujuan untuk mengungkapkan kembali penugasan pelajaran. Yang kedua yaitu ulangan harian, yaitu ujian yang biasanya dilakukan setiap hari. Bentuk soal yang digunakan lebih baik jika uraian. Yang ketiga, pertanyaan lisan di kelas, yaitu guru menanyakan beberapa pertanyaan kepada siswa dengan tujuan menguatkan pemahaman terhadap konsep. Teknik bertanya yang baik yaitu mengajukan pertanyaan dengan jelas, lalu memberikan waktu kepada siswa untuk menjawab. Yang keempat yaitu tugas individu, yaitu suatu jenis penilaian yang merupakan tugas bertujuan untuk memperkaya materi pembelajaran siswa. Misalnya tugas mengamati gejala atau fenomena di lingkungan tempat tinggal siswa. Yang kelima yaitu tugas kelompok, yaitu tugas untuk siswa yang dikerjakan oleh kelompok siswa. Jenis tugas kelompok biasanya digunakan untuk menilai kemampuan kerjasama di dalam sebuah kelompok. Bentuk soalnya adalah uraian bebas dengan tingkat berpikir yang tinggi. Dan yang keenam yaitu ujian sumatif, yaitu ujian yang dilaksanakan di akhir pembelajaran setiap standar kompetensi. Ujian sumatif bisa disebut juga dengan ujian semester.
Bentuk soal yang digunakan sebaiknya berupa tes objektif dengan seluruh variasi. Yang keempat yaitu proses penilaian hasil belajar PKN di SD atau MI. Menilai aspek afektif merupakan tugas yang tidak mudah dilakukan secara sederhana. Oleh karena itu, panduan penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian sebagai salah satu panduan dalam standar penilaian Permendiknas nomor 20 tahun 2007 telah menguraikan hal ini. Salah satu prinsip dalam pengembangan instrumen penilaian adalah diperolehnya instrumen yang mampu menggali informasi yang akurat, namun harus cukup praktis dan proses penyusunannya tidak terlalu kompleks sehingga memiliki nilai aplikatif yang tinggi bagi pihak pendidik dan satuan pendidikan. Dengan memperhatikan prinsip tersebut, maka aspek penilaian untuk kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dibuat klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, aspek pemahaman akan hak dan kewajiban diri sebagai warga negara diukur dengan menggunakan tes hasil belajar. Yang kedua, aspek atau ciri kepribadian diungkapkan dengan menggunakan skala kepribadian. Dan yang terakhir, aspek perilaku kepribadian diungkap lewat panduan pengamatan dengan menggunakan rubrik penilaian. Yang kelima yaitu penilaian hasil belajar PKN di SD atau MI. Dalam sistem pendidikan nasional, rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi 3 ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Yang pertama, ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yaitu pengetahuan atau ingatan, yang kedua pemahaman, 3 aplikasi, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang keenam evaluasi. Yaitu ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek. Yang pertama penerimaan, yang kedua jawaban atau reaksi, yang ketiga penilaian, yang keempat organisasi, dan yang kelima internalisasi. Dan yang ketiga yaitu ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar, keterampilan, dan kemampuan bertindak. Terdapat 6 aspek ranah psikomotorik, yaitu gerakan refleks, yang kedua keterampilan gerakan dasar, yang ketiga kemampuan perseptual, yang keempat keharmonisan atau ketepatan, yang kelima gerakan keterampilan kompleks, yang keenam gerakan ekspresif. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat dipahami. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.